Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang proyek yang kami buat, yaitu tentang aplikasi sistem pendukung keputusan mencari dosen terbaik dengan metode WEC Product atau WP. Di sini kami terdiri dari dua anggota, saya sendiri, yaitu Anggit Pambudiotomo, NIM 123190054, dan rekan saya itu Yohanes Ageng dengan NIM 123190075. Untuk latar belakangnya yaitu dikarenakan dosen yang berkualitas dan baik merupakan dimiliki oleh suatu universitas. Kualitas dosen sangat berpengaruh terhadap para mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu apresiasi dalam bentuk penghargaan agar dosen-dosen pengajar ini termotivasi dan terus berkembang mencapai kualitas yang maksimal. Adapun kriteria-kriteria yang disematkan agar menjadi standar dosen yang berkualitas sehingga dapat memperoleh penghargaan. Antara lain seperti penilaian mahasiswa, penilaian dosen sejawat, penilaian pimpinan, kualifikasi pendidikan, penelitian, lalu jurnal yang dikeluarkan, pelatihan, seminar, pengabdian masyarakat, dan jabatan akademik. Dalam penentuan prestasi dosen terbaik ini masih dalam bentuk manual, sehingga unsur subjektivitas sangat tinggi. Selain itu, karena dosen yang bekerja pada suatu universitas cukup banyak, hal ini membuat tidak efisien, serta rumit dalam penentuan pemberian penghargaan. Dan juga dengan cara manual akan persentase human error tuh makin tinggi. Maka dari itu, metode yang akan dipilih untuk menangani permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan metode WEC Product atau WP. Metode ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan kriteria dan hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menentukan siapa itu dosen terbaik. Lalu apa sih metode WP itu? Metode WEC Product atau WP itu salah satu metode penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut dan kriteria di mana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Menurut Yun dalam buku Kusuma Dewi, WEC Product itu menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Untuk alur programnya, ini bisa kita lihat seperti pada flowchart ini juga, yaitu awal-awal gitu kita menginputkan kriteria, input bobot kriteria, lalu menginput data, setelah itu kita proses hitung WP, menentukan vektor S, lalu menentukan vektor V, setelah itu baru kita tahu hasil dari perhitungan ini dengan menggunakan metode ini. Nah, untuk langkah-langkah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk langkah-langkah yang akan kami gunakan dalam metode WEC Product ini terdapat 4 langkah, yaitu yang langkah pertama menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan, lalu langkah kedua menentukan rating kecocokan, langkah ketiga melakukan normalisasi bobot, dan yang terakhir menentukan nilai vektor V dan vektor S. Baik, kita ke langkah pertama. Nah, di langkah pertama, kita menentukan kriteria-kriteria yang akan menjadi standar dalam sistem pendukung keputusan. Kriteria-kriteria ini tidak saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang kedua, yaitu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Lalu yang ketiga, melakukan normalisasi bobot. Bobot normalisasi merupakan bobot setiap kriteria dibagi penjumlahan semua bobot kriteria. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan. Nah, itu berikut adalah rumus dari normalisasi bobot. Lanjut. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai vektor S dan vektor V sebagai nilai akhir yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya. Lalu di sini ada vektor S dengan rumusnya yang di bawahnya. Lalu ada menentukan vektor V di bawahnya, dan yang terakhir meranking vektor V
dari yang terbesar hingga terkecil. Lanjut, untuk menentukan vektor S. Menentukan vektor S dengan cara mengkalikan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria benefit dan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif jika kriteria adalah cost. Rumus untuk menghitung nilai preferensi untuk alternatif AI diberikan sebagai berikut. Berikut adalah rumus yang dipakai dalam menentukan vektor S. Nah, keterangannya S adalah menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S. Lalu ada X menyatakan nilai kriteria, lalu ada W menyatakan bobot kriteria, lalu ada I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan yang terakhir adalah N menyatakan banyaknya kriteria. Lanjut. Dan yang terakhir menentukan vektor V. Vektor V merupakan nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus berikut. Berikut adalah rumus dari menentukan vektor V, lalu adapun keterangannya sebagai berikut. V sebagai menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V, lalu ada X menyatakan nilai kriteria, lalu ada W menyatakan bobot kriteria, lalu ada I menyatakan alternatif, lalu J menyatakan kriteria, dan yang terakhir adalah N menyatakan banyaknya kriteria. Selanjutnya, setelah kita menemukan vektor V, lalu kita akan membuat kesimpulan dari vektor V tersebut, yang mana adalah sebagai tahap akhir dalam program yang telah kami buat. Selanjutnya, nah untuk menguji keakurasian program, kita akan menghitung secara manual dari aplikasinya. Langkah pertama kita menentukan kriterianya. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam aplikasi yang telah kami buat, kriteria-kriteria di samping akan menjadi dasar dalam perhitungan nilai yang ingin dicari. Adapun kriteria, sifat, dan keterangannya sebagai berikut. Yang kriteria pertama atau C1, penilaian mahasiswa, sifatnya benefit, maka keterangannya adalah 1. Lalu ada C2, penilaian dosen sejawat, sifatnya benefit, keterangannya 1. Lalu ada C3, penilaian pimpinan, sifat benefit, keterangannya 1. Lalu ada C4, kualifikasi pendidikan, sifatnya benefit, keterangannya 1. Lalu ada C5, penelitian, sifatnya benefit, keterangannya 1. Lalu ada C6, jurnal, sifatnya benefit, keterangannya 1. Ada C7, pelatihan, sifatnya benefit, keterangannya adalah 1. Lalu ada C8, seminar, sifatnya benefit, keterangannya 1. Lalu ada C9, pengabdian masyarakat, sifatnya benefit, keterangannya 1. Lalu ada C10, jabatan akademik, sifatnya benefit, dan keterangannya adalah 1. Selanjutnya, nah setelah kita menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan, selanjutnya kita menentukan rating kecocokan data. Yang pertama, yang telah kami masukkan dalam demo program sebelumnya, adapun alternatifnya adalah Adi, Ahmad, Abdul, dan Aksa. Nah, kriteria-kriteria yang telah kami inputkan antara lain C1 untuk Adi adalah 3, C2 untuk Adi adalah 4, C3 untuk Adi adalah 3, C4-nya untuk Adi adalah 4, C5 untuk Adi adalah 2, C6 untuk Adi adalah 3, C7 untuk Adi adalah 4, C8 untuk Adi adalah 5, C9 untuk Adi adalah 5, dan yang terakhir C10 untuk Adi adalah 3. Lalu untuk alternatif Ahmad, C1-nya adalah 2, C1-nya 3, C3-nya 2, C4-nya 3, C5-nya 1, C6-nya 1, C7-nya 2, C8-nya 3, C9-nya 5, dan C10-nya 4. Lalu untuk alternatif Abdul, C1-nya adalah 1, C2-nya adalah 1, C3-nya adalah 1, C4-nya adalah 2, C5-nya adalah 3, C6-nya adalah 5, C7-nya adalah 3, C8-nya adalah 4, C9 adalah 5, C10 adalah 4. Dan terakhir adalah alternatif Aksa. C1-nya adalah 2, C2-nya adalah 1, C3-nya adalah 4, C4-nya adalah 5, C5-nya adalah 3, C6-nya adalah 1, C7-nya adalah 1, C8-nya 4, C9-nya 3, dan yang terakhir C10-nya adalah 2.
Setelah kita melakukan rating kecocokan, kita selanjutnya ke langkah normalisasi bobot. Nah, data bobot dalam program telah kami set sebagai berikut. C1-nya adalah 3, C1, C2-nya adalah 4, C3-nya 3, C4-nya 5, C5-nya 5, C6-nya 5, C7-nya C7-nya adalah 3, C8-nya 3, C9-nya 4, dan C10-nya dengan bobot 4. Nah, semua ini jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 1. Untuk mencari normalisasinya sendiri, kita menggunakan rumus bobot itu dibagi dengan jumlah total bobot. Yaitu misal W1 atau bobot pertama yaitu 3, maka 3 dibagi 39. 39 ini diperoleh dari jumlah dari 3 tambah 4, tambah 3, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 3, tambah 3, tambah 4, dan tambah 4. Maka jumlahnya adalah 39. Hasilnya 0,076. Lalu ada bobot kedua, 4 dibagi 39, hasilnya 0,102. Lalu ada bobot ketiga atau W3, yaitu 3 dibagi 39, maka hasilnya 0,076. Lalu ada bobot keempat atau W4, 5 per 5 dibagi 39, yaitu hasilnya 0,128. Untuk bobot ke-5 atau W5, 5 dibagi 3,39, maka hasilnya 0,128. Lalu ada bobot ke-6 atau W6, hasilnya 5 per 39, hasilnya 0,128. Lalu ada bobot ke-7 atau W7, 3 dibagi 39, maka hasilnya 0,076. Lalu ada bobot ke-8 atau W8, bobotnya 3 dibagi jumlahnya 39, maka hasilnya 0,076. Lalu ada W9 atau bobot ke-9, bobotnya 4 dibagi jumlah totalnya 39, maka hasilnya 0,102. Dan sama seperti untuk bobot ke-10, 4 dibagi 39 hasilnya 0,102. Selanjutnya, nah, setelah kita menemukan normalisasi bobotnya, lalu kita menentukan nilai vektor S. Untuk vektor S pertama, 3 dipangkatkan dengan normalisasi bobotnya. 3 ini didapat dari kriteria sebelumnya yang telah kami inputkan untuk ADI. 3 dipangkatkan 0,076 dikali 4 pangkat 0,102 dikalikan 3 pangkat 0,076 dikalikan 4 pangkat 0,128 dikalikan 2 pangkat 0,128 dikalikan 3 pangkat 0128, lalu ada dikalikan 4 pangkat 0,0076, lalu ada dikalikan 5 pangkat 0,076 dikalikan 5 lagi 0,102 dipangkatkan, lalu ada yang terakhir 3 dipangkatkan 0,102. Nah, hasil semuanya ini jika ditotal maka hasilnya 3,484. Lalu untuk alternatif Ahmad atau S2, kriterianya yang telah kami tampilkan sebelumnya dipangkatkan dengan normalisasi bobotnya. Sama seperti Adi tadi, 2 dipangkatkan 0,076 dikalikan 3 pangkat 0,102 dikalikan 2 pangkat 0,076 dikalikan 3 pangkat 0,128 dikalikan 1 pangkat 0,128 dikalikan 1 pangkat 0,128 dikalikan 2 pangkat 0,076 lalu dikalikan 3 pangkat 0,076 dikalikan 5 pangkat 0,102 lalu yang terakhir dikalikan dengan 4 pangkat 0,102. Jika dijumlah maka hasilnya adalah 2,225. Lalu untuk S3 alternatif Abdul, adapun kriterianya yang telah kami tampilkan sebelumnya sama seperti S1 S2-nya kita pangkatkan dengan normalisasi bobotnya. 1 pangkat 0,076 dikalikan 1 pangkat 0,102 dikalikan 1 pangkat 0,076 dikalikan 2 pangkat 0,128 dikalikan 3 pangkat 0,128 dikalikan 5 pangkat 0,128 dikalikan 3 pangkat 0,076 dikalikan 4 pangkat 0,076
dikalikan 5 pangkat 0,102 dan yang terakhir dikalikan dengan 4 pangkat 0,102. Hasilnya adalah 2,533. Lalu untuk alternatif yang terakhir yaitu aksa atau S4. Adapun kriterianya sebagai berikut yang telah kami tampilkan sebelumnya, sama seperti S1, S2, S3 kita pangkatkan dengan normalisasi bobotnya. 2 pangkat 0,076 dikalikan 1 pangkat 0,102 dikalikan 4 pangkat 0,076 dikalikan 5 pangkat 0,128 dikalikan 3 pangkat 0,128 dikalikan 1 pangkat 0,128 dikalikan 1 pangkat 0,076 dikalikan 4 pangkat 0,076 dikalikan 3 pangkat 0,102 dan yang terakhir dikalikan dengan 2 pangkat 0,102. Hasilnya 2,209. Setelah kita menentukan nilai vektor S, maka kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menentukan nilai vektor V. Nah, nilai vektor V sendiri rumusnya adalah S dibagi SI yaitu S alternatifnya dibagi dengan jumlah S-nya. Nah, di sini untuk alternatif ADI atau V1 adalah S1 3,484 dibagi dengan jumlah total S1, S2, S3, S4 yaitu 3,484 ditambah 2,225 ditambah 2,533 ditambah 2,209. 3,48 dibagi dengan yang tadi maka hasilnya adalah 0,333. Kalau untuk alternatif Ahmad ada S2 yaitu 2,25 dibagi dengan jumlahnya hasilnya adalah 0,212. Untuk alternatif Abdul adalah V3 2,533 dibagi dengan jumlahnya adalah 0,242. Lalu yang terakhir untuk alternatif Aksa yaitu V4 2,209 atau S4-nya. Maka hasilnya dibagi dengan jumlahnya, hasilnya adalah 0,211. Nah, setelah kita peroleh ini, kita melakukan perangkingan dengan nilai vektor V dari yang terbesar hingga terkecil. Maka diperoleh alternatif yaitu pertama Adi, Ahmad, Abdul, Aksa. Vektor V-nya yang paling besar adalah 0,333. Selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan vektor V, maka semua proses hitungan dilakukan akan muncul hasil dari aplikasi sistem, yaitu nilai terbesar dari vektor V, yang mana akan menjadi dasar dalam pembantu pengambilan keputusan. Nah, nama Adi dengan 0,325 seperti pada screenshot hasil program di samping akan menjadi dosen terbaik berdasar pada keputusan aplikasi yang telah kami buat. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem cerdas pendukung keputusan dengan menggunakan metode weighted product dapat diterapkan dalam memilih dosen terbaik pada suatu instansi. Dengan ini dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan sehingga hasil akhir yang dikeluarkan dapat lebih akurat dan jelas dasar-dasar standar yang diberikan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kode pada program yang telah kami buat. Akan dijelaskan oleh rekan saya Anggit Pambudi Utomo. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah dibuat. Itu langkah awalnya kita mendeklarasikan seluruh variabel yang kita butuhkan seperti input nama itu untuk menginput nama dosen atau calon-calon dosen yang akan di ranking. Lalu ada C1, C2, C3, C4 hingga C10 merupakan kriteria-kriteria yang dibutuhkan nanti untuk membantu dalam pemilihan dosen terbaik tersebut. Di sini kita menggunakan get handles ya untuk memasukkan data ke dalam variabel yang telah ditentukan. Lalu yang selanjutnya, data semua kriteria dari data 1 ke data 10, kita ubah dulu dari string ke numerik. Jika sudah, kita rubah semua data string ke numerik, dari mulai data kriteria 1, data kriteria 2, sampai data kriteria 10. Lalu, seluruh data ini, dengan beserta namanya, kita kumpulkan dalam satu array
array data ya, kita namakan array data, di mana di array ini sudah termasuk ada input nama, data kriteria 1, data kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, sampai kriteria 10 yang sudah dirubah tadi. Untuk yang selanjutnya, ini untuk memanggil Excel ya, data, yaitu di mana tempat nanti untuk array data ini dimasukkan. Setelah kita panggil dimasukkan ke tabel data ini, maka selanjutnya itu untuk memasukkan data-data ini ke dalam Excel yang telah disediakan seperti ini menggunakan write cell tabel data, lalu tujuannya yaitu data .xlsx ini. Lalu di sini ada function button tampil, function callback button tampil. Ini menggunakan, ini hanya untuk memanggil isi data yang tadi kita sudah inputkan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi callback button referensi. Yang pertama, sama seperti tadi, kita memanggil atau kita membaca data-data yang sudah ada dalam Excel. Yang sudah diinputkan awal tadi, semua datanya sudah kita masukkan ke file data ini, lalu kita menggunakan fungsi readable, maka otomatis akan membaca data dan kita taruh ke dalam variabel dataku. Lalu yang selanjutnya kita membuat variabel baru lagi, data nama, untuk memilah data berdasarkan jenisnya. Seperti data nama ini mengambil dataku untuk kolom ke-1 yang isinya merupakan nama-nama calon dosen yang ingin kita ranking tersebut. Lalu yang kedua itu dataku untuk mengambil data-data kriteria dari kolom 2 sampai kolom 11. Setelah kita pilih, maka kita ubah kedua variabel ini menggunakan fungsi table to array agar bisa diproses lebih lanjut. Kemudian yang selanjutnya itu kita membuat variabel baru K, di mana K ini berisi keterangan dari seluruh kriteria itu. Ya, di sini sudah tertera ya, 1 itu untuk benefit dan 0 itu untuk cost. Kebetulan seluruh kriteria yang kami gunakan itu merupakan benefit, maka semuanya di sini isinya 1. Begitu juga dengan data bobot. Di sini kita menggunakan data bobot yang mutlak, maka kita sudah tentukan dari awal. Data bobot yang kita gunakan itu seperti 3, 4, 3, 5, 5, 5, 3, 3, 4, 4. Nah, setelah data bobot sudah dideklarasi juga, maka kita selanjutnya membuat matriks untuk data akunya. Lalu kita menormalisasi data bobot yang telah kita tentukan tadi, yaitu dengan rumus data bobot dikalikan dengan jumlah data bobot tersebut. Lalu untuk perulangan selanjutnya ini untuk menentukan vektor S ya. Ini untuk menentukan urutan dari file tadi. Lalu kita perulangan ini untuk menentukan vektor S, di mana root dataku dipangkatkan dengan data bobot yang telah dinormalisasikan di atas. Setelah selesai menentukan vektor S, yang selanjutnya itu menentukan vektor V, yaitu dengan cara vektor S dibagi dengan jumlah dari seluruh vektor S. Setelah vektor V sudah ketemu, vektor S juga ketemu, maka langkah yang paling terakhir yaitu untuk mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil untuk menentukan siapa sih dosen terbaik yang terpilih seperti itu. Dengan menggunakan variabel rank, menggunakan fungsi sort dan secara descent agar mengurutkan dari besar ke kecil. Di sini untuk mengurutkannya juga kita menggunakan perulangan for seperti ini. Jika misalkan rank sama dengan nilai V, maka V terbesar, maka nanti akan dipindahkan ke variabel nama urut baru dari data nama yang telah tertera tersebut. Lalu ini nanti setelah semuanya data yang dibutuhkan sudah cukup, maka semuanya dimasukkan ke variabel baru. Lalu yang selanjutnya akan dimasukkan ke file Excel baru, merupakan file referensi untuk menyimpan data-data atau menyimpan
semua vektor V yang menentukan siapa sih dosen terbaik dan data akhir yang telah yang kita butuhkan. Lalu yang terakhir kita coba run langsung programnya. Untuk yang pertama, kita butuhkan data-data seperti yang ada di PPT tadi. Seperti ini kita butuhkan. Kita akan masukkan sesuai data yang telah kita buat awal tadi. Kelihatan nggak, Jun? Kelihatan kan? Kelihatan. Yang pertama yaitu alternatif ADI. Kita akan masukkan coba. Untuk C1-nya yaitu 3, C2-nya 4, C3-nya 3, C4-nya 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3. Lalu kita klik simpan. Lalu selanjutnya yaitu ada Ahmad. Sama seperti tadi, kita masukkan sesuai kriteria itu 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik simpan. Lalu Abdul, yang selanjutnya alternatif Abdul. Sama, kita masukkan 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 4. Kita klik simpan. Lalu Aksa, itu 2, 1, 4, 5, 3, 1, 1, 4, 2. 3. Setelah semua data yang kita butuhkan sudah diinputkan atau sudah diklik simpan, kita bisa menampilkan data-data yang telah kita inputkan tadi dengan mengklik tombol tampil ini. Nah, data yang kita inputkan tadi telah keluar sesuai dengan urutan kita menginputkan tadi. Seperti saya tadi menginputkan Adi lebih awal. Jadi ini sesuai dengan urutan kapan inputnya. Lalu yang kedua, kita bisa langsung memproses data-data ini untuk menentukan siapa dosen yang terbaik dengan mengklik tombol preferensi. Nah, data sudah otomatis diproses menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, maka diperoleh Adi dengan vektor V 0,3275 sesuai dengan PowerPoint tadi. Sesuai dengan ini juga. Adi melakukan perjalanan, terus ada keterangan selamat kepada saudara Adi. Sekian untuk penjelasan program selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Adapun jika ada salah pengucapan atau kekurang jelasan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.